kita bisa lebih terstruktur apa yang kita lakukan dari forum CSR atau forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini di Kabupaten Brebes. Tahunnya tahun 2019 Bapak Ibu sekalian, tapi ini baru kita tanda-tangani kemarin, merupakan pembaruan dari SK yang lama yang saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikuti dalamnya. Bagaimana kegiatan forum CSR atau TCSLP ini, saya kira juga Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikut dan pernah terlibat di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman-pemahaman di masyarakat tentang CSR ini barangkali perlu juga kita sama-sama sepahamkan. Ada cerita-cerita yang barangkali terlalu sempit barangkali, cerita mengenai sebetulnya TCSLP ini apa. Saya selalu ditanya, Pak, CSR perusahaan kemana? Ada cerita-cerita semacam itu. Padahal kalau kita mencermati dari aturan-aturan yang ada, termasuk dari Permenkes yang terakhir, kemudian Permensos yang terakhir, tentu bicara TCSLP ini bicara hal yang sangat luas sejatinya. Bicara soal pertama adalah sebetulnya forum ini forum perusahaan ya Pak ya. Forum bagi perusahaan-perusahaan untuk berhukum tentang apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Di kita, di pemerintah Kabupaten Brebes mencoba mengkombinasikan supaya kita tidak perlu dua kali kerja antar dua forum, maka kita ingin bahwa forum ini juga memungkinkan menggabungkan antara di dalamnya ada pemerintah daerah, ada perusahaan, ada organisasi masyarakat dan seluruh komponen yang saya kira sama-sama ingin membangun Brebes yang kita cintai ini. Bapak Ibu, tentang bagaimana kami membangun Brebes, saya kira kami juga sudah sering ceritakan. Karena permasalahannya, saya kira Bapak Ibu sekalian juga sangat memahami. Kalau kita hitung-hitung kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Brebes ini, saya kira kita tidak lebih dari 35% ya Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan untuk membangun sosial, kebutuhan infrastruktur sosial layanan dasar, kita butuh biaya yang sangat besar karena di dalamnya ada yang terkait dengan masalah kepeduan, ada yang masalah pendidikan, ada yang terkait dengan masalah kesehatan, ada yang terkait masalah sosial. Itu urusan-urusan yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Maka kalau saya hubungkan dan gelembungkan, barangkali sekali lagi kami tidak punya hitungan yang pastinya, tetapi sebagai contoh misalnya untuk membangun infrastruktur jalan saja, untuk yang 522 km jalan kita yang rusak ringan dan rusak berat, kita paling tidak butuh 670 miliar. Artinya Bapak Ibu kalau kita kumpulkan seluruh kebutuhan untuk membangun Brebes ini, saya tambahkan tadi, kita paling kemampuannya untuk 5 tahun itu kita paling 35% anggaran kita bisa mampu membangun Brebes secara umum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keberadaan keterlibatan seluruh masyarakat, utamanya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes, saya kira sangat kami butuhkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu membangun itu tidak hanya bicara soal uang, karena di dalamnya juga membangun itu perlu komitmen dan perlu peran. Maka bicara CSR atau bicara TCSLP itu tidak hanya soal membangun fisik, tidak hanya membangun masalah-masalah yang kaitan masalah sosial, perekonomian dan sebagainya, tapi juga membangun bagaimana komitmen dan peran masing-masing di dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat di Kabupaten Brebes ini. Oleh karena itu, sekalian, bicara internal perusahaan, saya kira itu sudah banyak dilakukan oleh perusahaan. Bicara lingkungan perusahaan itu bicara hal yang sangat luas. Tidak hanya bicara soal duitnya mana untuk membangun apa tidak, tetapi sebetulnya keterlibatan pegawai atau tenaga lokal itu merupakan CSR. Ulangi, keterlibatan pegawai atau tenaga lokal itu merupakan bagian kewajiban dari perusahaan, bagian dari CSR perusahaan untuk membangun Brebes ini. Itu artinya. Maka sekali lagi bicara CSR, bicara TCSLP, dan bicara hal yang sangat luas. Baik itu hal yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga komitmen perusahaan dalam merekrut tenaga kerja itu juga merupakan bagian dari CSR. Itu harus dicek. Di tiga forum itu siapa aja. Kalau yang namanya apa ngecek itu ya, apa tabayun itu siapa saja bisa melaksanakan. Sehingga yang diharapkan adanya CSR ini mudah-mudahan akan berjalan
memberikan kontribusi untuk Brebes ke depan yang lebih baik. Forum itu harus menghitung dulu kira-kira potensi CSR di Kabupaten Brebes itu berapa. Nah, kan ada teman-teman Kadin, ada teman-teman Apindo gitu ya, kira-kira berapa. Nah, kalau kita melihat tadi kan cuma hanya tidak ada 1 miliar ya. Kalau prakteknya itu ada 900 jutaan gitu ya. Itu pertama. Jadi saya kira program pertama yang dilakukan oleh Forum CSR itu ataupun TJSLP ini memetakan potensi CSR di Kabupaten Brebes. Contoh ada perusahaan berapa ya. Kemudian yang kedua, yang mungkin nanti bisa akan menjadi perdebatan terkait bagaimana komunikasi dan koordinasinya. SOP-nya itu harus dibangun ya. Komunikasi dengan perusahaan, institusi sendiri. Dengan adanya forum ini saya kira harus dibuat satu pintu nanti. Jadi sudah tidak ada lagi nanti perwakilan dari OPD komunikasi langsung dengan perusahaan kemudian bikin CSR-nya untuk apa. Semuanya harus melalui forum sehingga nanti itu satu pintu. Karena pengalaman sebelumnya itu selonong boy dan begitu ya. Banyak yang tahu ya. Nah, kemudian saya kira sebelum membahas ini teman-teman anggota ini baru ketemu hari ini. Kalau kemudian langsung memberikan masukan, saya kira tidak bisa. Ini saya contoh mamanya di forum di Pokja pendampingan umum. Saya dengan Mas Bimo saja baru ketemu hari ini. Nah, kemudian teman-teman yang lain saya kira diserahkan dulu kepada teman-teman kelompok. Program yang ditawarkan atau diusulkan oleh teman-teman yang sudah disusun diberikan, kemudian teman-teman kelompok nanti meramu kira-kira apa yang kemudian perlu diperkuat, apa yang perlu kemudian ditambah, nanti baru diusulkan. Saya kira itu lebih efektif daripada kita nanti di sini belum membahas di antara kelompok sehingga ada kesepahaman dengan teman-teman Pokja. Terus saya tadi tanya juga termasuk Hanas kan belum pernah merumuskan ataupun merapatkan dengan Pokjanya masing-masing. Saya kira itu. Jadi, tapi penting yang dibahas hari ini adalah pemetaan. Kapan kita melakukan pemetaan? Nah, yang ketiga adalah siklus. Kalau ini tadi kan sudah ada namanya kita akan membahas rencana program, menyusun, kemudian melaksanakan. Saya kira kita harus membuat semacam seperti kayak APBD itu saja. Siklusnya harus jelas. Nah, siklus di CSR ini harus disesuaikan dengan siklus perusahaan. Kira-kira perusahaan itu akan membuat perencanaan di tahun depan. Biasanya sudah ada CSR-nya itu berapa persen itu, ataupun kira-kira potensinya berapa setiap perusahaan. Itulah yang kemudian menjadikan dasar kita seperti kayak PBB disusun potensinya berapa, kemudian realisasinya untuk apa saja. Nah, itulah nanti kita baru menyusun kira-kira infrastruktur berapa persen, pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen, kesejahteraan berapa persen gitu. Nah, tadi perlu dipastikan lagi apakah pendampingan hukum apa pendampingan umum. Tapi kalau saya lihat di Perda sama di Perbuknya itu pendampingan umum. Akhirnya nanti Mas Haris, Pokjanya sama Mas Bimo itu mendampingi semuanya. Tapi tidak mendampingi semuanya. Terima kasih.